Halo guys, selamat malam dan selamat datang di channel Hen Official. Konten yang membahas tentang kisah, misteri, hingga sejarah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Boleh request kisah yang kalian alami sendiri dan lempar di kolom komentar. Tema kali ini adalah misteri Dedemit Buto Ijo. Buat kalian yang penasaran, simak dan tonton video ini hingga selesai. Dan mari kita mulai. Yo, kembali lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang Dedemit atau hantu Buto Ijo. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar nama Buto Ijo, khususnya untuk masyarakat Jawa. Akulah Buto Ijo. Buto Ijo adalah sosok siluman raksasa yang memiliki badan berwarna hijau dalam mitologi Jawa. Ia memiliki bentuk wajah yang seram, bermata besar, memiliki taring panjang, badan berwarna hijau, dan berambut panjang. Buto Ijo mampu merubah tubuhnya menjadi kecil seukuran manusia. Salah satu kisah Buto Ijo bisa kalian temukan pada legenda Timun Mas, dongeng cerita rakyat Jawa Tengah. Dalam ceritanya, Buto Ijo memiliki sifat antagonis yang membantu seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Dengan kesaktiannya, ia merubah timun biasa menjadi timun emas, dan dari situlah lahir seorang bayi perempuan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan Buto Ijo itu tidak cuma-cuma. Buto Ijo meminta agar bayi itu diberi nama Timun Mas, dan ia akan kembali lagi dan mengambil bayi itu ketika sudah menginjak dewasa. Akan tetapi, setelah Timun Mas menginjak dewasa, ibu itu enggan memberi Timun Mas kepada Buto Ijo secara percuma-cuma. Dan begitu Buto Ijo hendak mengambil Timun Mas kembali, ia disuruh ibunya pergi dan sembunyi dari kejaran Buto Ijo. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Buto Ijo dan Timun Mas. Dan itulah sedikit cerita legenda Buto Ijo. Memang sengaja tidak aku beritahu endingnya biar kalian lebih penasaran lagi. Coba kalian pencet pause video ini dan klik subscribe dan notifikasinya biar Mimin lebih semangat lagi buat kontennya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Buto Ijo ini juga sering dibuat untuk pesugihan. Biasanya orang-orang yang ingin cepat kaya bersekutu dengan Buto Ijo. Apa dari kalian ada yang pernah melihat makhluk ini? Berikut ini Mimin sampaikan pesugihan Buto Ijo beserta orang yang memilikinya. Sampai saat ini masih banyak loh masyarakat yang melakukan pesugihan agar kaya dengan instan. Pesugihan biasanya dikenal keterkaitannya dengan makhluk halus seperti jin yang diperbudak. Makhluk halus yang sering digunakan sebagai media pesugihan, salah satunya adalah Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo beserta orang yang memilikinya patut diwaspadai agar Anda tidak menjadi sasaran kekayaannya. Kalian juga dapat melihat ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan Buto Ijo, seperti tidak punya rasa belas kasihan. Yang kedua, pelit dan tidak mau bersedekah. Dan yang ketiga, memiliki aroma bau yang busuk ketika bertemu dengannya. Biasanya, pesugihan ini dijadikan untuk sarana bisnis atau penglaris. Dan katanya, Buto Ijo ini juga digunakan untuk membuka hati korban. Misalnya saat tuannya sedang bernegosiasi dengan lawan bisnisnya. Sedikit cerita nih, Buto Ijo termasuk setan yang sangat ganas loh. Bukan hanya tampangnya yang ganas seperti Hulk, tapi sifatnya juga. Tak main-main, syarat pesugihan dengan Buto Ijo ini harus memakan tumbal nyawa. Biasanya pelaku pesugihan ini memberi makanan yang dimantrai kepada orang yang ingin dijadikan korban. Untuk itu, kalian juga harus berhati-hati ketika ada orang asing yang tiba-tiba memberi makanan. Tak main-main, bagi orang yang memakannya akan mati sebagai tumbal pesugihannya. Dan biasanya pelaku yang melakukan pesugihan ini salah satu keluarganya ada yang sakit keras tapi tak kunjung meninggal juga. Pesan Mimin, jangan ada yang main dengan hal yang begituan karena akan merugikan kita sendiri nanti pada endingnya. Jangan tergiur karena kesenangan sesaat yang berujung sekarat. Untuk hal ini, agar kita terhindar dari tumbal ataupun sasaran pesugihannya, kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dekatkan diri kepadanya dan sering berdoa serta beribadah agar senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Dan pada intinya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dialah yang mengetahui perkara gaib.
Baiklah, mungkin kita akhiri cerita yang satu ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan update konten yang selanjutnya. See you next time and goodbye.